sangat luar biasa. Sedikit latar belakang beliau ya. Pembicara utama kita kali ini adalah yang memiliki background seorang bisnis travel yang pernah jatuh bangkrut, teman-teman, terlilit hutang ratusan juta. Beliau bisa melunasi hutang-hutang saat dimana beliau bertemu dengan bisnis prudensial. Oke, mari kita sambut speaker kita yang luar biasa ya. Bapak Sucipto. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kepada para MC yang sangat luar biasa, sangat super luar biasa. Kenapa? Semangat beliau, semangat teman-teman MC sangat dahsyat bagi saya. Kenapa? Semangat karena yang membuat kita bahwa bekerja di Prudential itu ternyata suatu komunitas yang sangat dahsyat. Dan juga terima kasih kepada Pak Reno yang sudah meng-sharingkan tentang kontes-kontes Prudential. Saya rasa itu kontes-kontes yang sangat luar biasa dan harus kita capai. Walaupun itu perlu perjuangan itu perjuangan yang harus kita capai teman-teman ya. Nah, kebetulan hari ini saya ditugasin untuk sharing tentang apa sih yang dimaksud dengan prudential. Saya memilih hari ini itu adalah materi saya simple. Nah, saya sharekan materi saya. Berapa Sucipto putus-putus? Putus-putus ya Pak ya? Iya bro. Oke, sudah aman. Bagus. Oke, aman bro, aman. Oke. Lanjut Nah, bro. Judul saya hari ini cukup simpel, yaitu kenapa menjadi agen asuransi teman-teman ya. Nah, pasti di sini teman-teman banyak cerita tentang teman-teman di mana saya menjadi agen asuransi itu karena diajak teman, saya menjadi agen asuransi itu karena ditipu teman-teman, saya menjadi agen asuransi itu bla 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 dan bla bla bla. Nah, saya personal itu kalau saya seperti yang diceritakan Bapak Agustinus sama Bapak Hengki bahwa saya menjadi agen asuransi itu karena terlilit hutang teman-teman. Nah, simpel cerita saya itu dulu bekerja, ibaratnya saya punya usaha kecil yang dimana usaha kecil itu adalah agent travel. Nah, cerita saya punya travel, saya membawahi beberapa perusahaan besar untuk kontribusi tiket. Jadi kalau dibilang omset lumayan per bulan itu bisa 5 sampai 7 M untuk omsetnya. Tapi yang terjadi adalah bukan untung besar. Malahan saya terlilit utang. Kan jadi aneh dong. Harusnya kan dengan konsep seperti itu saya udah mendapatkan income di sana. Tapi yang terjadi adalah saya terlilit utang karena apa? Karena salah satu pihak maskapai menyatakan pilot, di mana posisi di sana saya ada saldo itu saya mengendap di maskapai tersebut. Dan maskapai tersebut akhirnya tidak mampu membayar lilitan utang. Nah, itu yang menjadikan saya bingung mau bayar hutang ini pakai apa. Sedangkan saya sudah menjual segalanya ibaratnya teman-teman. Nah, jadi saya asumsikan materi malam ini adalah setengah histori saya, setengah saya untuk sharing kepada teman-teman bahwa bagaimana sih menjadi agen asuransi yang berkarakter. Nanti saya ceritakan ya. Nah, simple teman-teman, di materi saya ini saya hanya membawakan pertama itu kita menjadi agen asuransi itu pastinya pertama itu kita membutuhkan uang. Itulah kenapa kita menjadi agen asuransi. Nah, tidak ada orang yang bekerja sebagai agen asuransi itu tidak mau uangnya. Kalau tidak mau uangnya, bagaimana dia bisa dapat membiayai hidupnya, biaya transportnya, dan biaya keluarganya jika agen tersebut punya keluarga. Kan tidak masuk akal teman-teman seperti saya need money. Waktu saya di mana travel saya nggak bisa memberikan kontribusi income lagi ke saya. Jadi saya memutuskan, oke, saya putuskan jadi agen asuransi dengan fight gila-gilaan bahwa saya bekerja di luar kota, dalam kota, nggak mengenal waktu teman-teman. Nah itu yang saya lakukan pas posisi di agen. Yang kedua, pasti setiap manusia itu pengennya mendapatkan uang itu ingin waktunya. Waktunya apa maksudnya tuh? Waktu itu adalah di mana saya punya uang, saya bisa memberikan waktu saya untuk keluarga, waktu saya untuk diri saya sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah banyak pengusaha yang mempunyai usaha super duper besar, super duper kaya, tapi celakanya mereka tidak punya yang namanya waktu. Percaya atau tidak, tanyakan pada teman-teman yang
sudah berusaha, maksudnya sudah buka usaha pada posisi pribadi masing-masing. Teman-teman di sini pastikan banyak yang buka usaha. Saya nggak perlu sebut satu-satunya, saya tahu beberapa di sini yang buka usaha. Nah, pastikan buka usaha itu tidak semudah yang dikira, teman-teman. Kenapa? Karena buka usaha itu kita harus mengorbankan waktu. Kedua, kita mengorbankan yang namanya waktu keluarga, di mana kita harus berjuang gila-gilaan untuk usaha kita. Sedangkan saat kita berjuang, kita lupa bahwa kita ini punya waktu yang tersisa. Kita tidak hidup selamanya, teman-teman. Nah, akhirnya saya memutuskan bahwa kita membutuhkan yang namanya need enjoy. Need enjoy itu kita menikmati dari hasil jeripaya yang kita cari. Setuju nggak, teman-teman? Tentunya teman-teman setuju dong. Masa kita cari uang sebanyak itu, kita nggak pernah menikmatinya? Nggak mungkin. Trust me, banyak orang yang sudah kaya raya, mereka jalan-jalan ke luar negeri, mereka jalan-jalan ke mana itu, keliling dunia, bahkan ke kapal cruise yang super duper mewah, mereka menghabiskan satu malam itu 100 juta, bagi mereka uang kecil. Kenapa? Mereka sudah berjuang gila-gilaan. Sama halnya kita di Pro, kita harus fight dulu, baru bisa melakukan yang nomor 2 dan 3, need enjoy dan time, ya. Nah, saya lanjut, teman-teman. Nah, need money. Kehidupan layak bagi saya itu, teman-teman, ya, ini bagi saya kehidupan yang layak itu tidak perlu uang, semuanya pan. Kehidupan layak itu seperti contoh kasus, ya, kita mau beli ini ada, kita beli itu namanya kehidupan yang layak. Jadi adanya apa? Adanya harus perlu uang, setuju nggak? Nah, itulah kenapa kita mencari pekerjaan yang menghasilkan uang, ya. Itulah konon cerita uang itu terbentuk, ya. Kalau uang itu terbentuk tidak ada nilainya kan kita nggak bisa tahu fungsi daripada uang. Nah, nanti di ujung dari materi ini saya akan jelasin mengapa uang, apa itu uang gitu, ya. Value uang itu apa? Nanti saya jelasin lagi ke teman-teman. Tentunya materi ini akan menjadi sangat-sangat menarik. Tenang aja, teman-teman, ya. Nah, di sisi lain saya yang bahas saya 3 itu adalah need time. Di sisi lain, manusia memiliki uang, kehidupan layak itu harus seimbang dengan waktu yang dimiliki. Setuju nggak, teman-teman? Kehidupan layak itu harus diseimbangkan dengan waktu yang dimiliki. Anda punya uang, tidak punya waktu, for what? Buat apa? Kan? Nah, tentunya Anda punya uang, harus punya waktu. Benar nggak? Nah, itu yang disebut dengan kehidupan yang layak. Terus jangan, nah, sebenarnya itu yang terjadi adalah mereka diperbudak oleh uang. Mereka lupa bahwa mereka ada terpotong, enggak hidup selamanya. Pastinya ada waktu yang akan selesai. Time is over ibaratnya. Nah, sebelum itu terjadi, sebaik-baiknya kita memanfaatkan waktu kita dan memanfaatkan uang yang kita dapat untuk hidup secara layak. Ya, teman-teman, ya. Contohnya misalnya orang kaya agar melindunginya, mereka simple. Ya, sebelum mereka meninggal, mereka masukkan asuransi ber-MM-an di fungsionalnya apa? Simple. Mereka mau menggandakan kekayaan mereka agar ya keturunan mereka itu tidak ibaratnya kesusahan di ke depan. Contoh di Arab. Di Arab itu di negara Saudi Arabia ibaratnya itu banyak di sana banyak orang, rata-rata masyarakat di sana itu mengasuransikan dirinya sendiri untuk keluarga mereka ke depan ditinggalkan, itu adalah mereka mendapatkan kekayaan miliar-miliar ibaratnya. Nah, itulah yang membuat negara itu, masyarakat dalam negara itu tidak miskin, malah lebih kaya. Kenapa? Saat mereka meninggal, mereka meninggalkan harta, bukannya utang. Nah, itu yang menjadi notabene bahwa negara itu negara bagus atau masyarakat yang sangat peka dengan fungsional daripada asuransi. Contoh lagi di Jepang.
ya. Kalau di Jepang itu kalau misalnya seorang laki-laki mau merit sama perempuan, itu yang ditanyakan sama orang tua si perempuan itu simple, satu pertanyaan yang paling simple. Berapa asuransi yang kamu miliki uang per tanggalnya? Nah, itu menjanjikan bahwa Jepang bisa notabene rakyatnya tidak miskin banget, tapi berkecukupan banget karena dipupuk dengan asuransi-asuransi gitu teman-teman. Ya, ini contoh beberapa kasus saja. Nah, need enjoy, mungkin lah dapat duit beratus-ratus triliun tapi nggak pernah ibaratnya menikmatinya. Contoh kasus saja simple. Untuk cruise Royal Caribbean aja ini satu malam itu kemarin saya dapat berita itu 120 segini teman. Nah, berarti kan itu menjadi tolak ukur kita bahwa ini harus menikmatinya, enjoy-nya. Enjoy-nya di mana? Ya, ada yang enjoy-nya di karangan saya sendiri yang kebunnya gede dan di berbagai pilihan masing-masing teman-teman, tidak hanya di kapal cruise. Cuma saya menganalogikan bahwa di sisi manusia untuk memiliki ketiga kriteria ini, ya, nah simple, nah. Nah, enjoy hal-hal ini tadi saya dapatkan itu adalah menikmatinya. Nah, teman-teman, 10 dari 8 orang berkata. Nah, dari kata-kata ini coba teman-teman cerna, ya. 10 dari orang 8 berkata. Ya. Pastinya teman-teman ada beberapa orang yang berpikir, wah, ada yang nggak beres dengan slide ini kan? Pastinya kalian akan menilai kesalahan yang terjadi pada slide sebelumnya. Kenapa? Ya. Kenapa? Saya balik lagi. 10 dari 8 orang berkata. Artinya 10 dari 8 orang berkata itu salah, keliru. Nah, pastinya kalian akan menilai kesalahan yang terjadi pada slide sebelumnya. Kenapa? Manusia itu selalu memberikan unsur kepada suatu yang dia lihat. Ibaratnya memberikan value, tanggapan, ya. Salah atau benar itu mereka akan menilai. Itulah cara kerja otak. Nah, di sini saya akan men-sharingkan bagaimana sih ibaratnya cara kita berpikir, cara kita bertingkah, cara kita melakukan sesuatu. Pada dasarnya selalu memberikan nilai pada suatu sebab akibatnya yang ditimbulkan, ya. Nah, dari kata-kata Napoleon Hill itu simple sih teman-teman. Sukses itu tidak butuh penjelasan dari kegagalan dan tidak mengizinkan alibi. Artinya sukses itu kita tidak perlu penjelasan dari kegagalan. Ya gagal ya biasa ibaratnya. Nah, tidak mengizinkan alibi. Yang nggak ada alibi, sukses gagal itu kita yang pupuk, kita yang ibaratnya kita yang jalani. Nggak ada yang namanya notabene saya gagal karena ini, saya sukses karena ini. Nggak ada. Jadi sukses ya sukses, artinya sukses kita berjuang. Gagal ya gagal, artinya kita menyerah. Itu aja notabene-nya teman-teman ya. Nah, bagaimana sih? Nah, ini menarik teman-teman. Kenapa? Saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana sih menjadi agen yang berkarakter. Banyak orang bertanya, menjadi agen asuransi gampang nggak? Sebenarnya gampang menjadi agen asuransi. Yang paling sulit atau paling 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 saya katakan paling gimana ya? Paling perlu dilakukan adalah bagaimana menjadi agen yang berkarakter, ya. Agen asuransi sangat banyak di Indonesia. Kenapa? Karena mereka notabene-nya tidak ibaratnya tidak menaikkan skill-nya segala macam. Nah, sekarang saya akan membahas beberapa cara bagaimana menjadi agen yang karakter. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk, izinkan saya untuk ibaratnya menyampaikan ini sharingan. Jika teman-teman merasa ini masuk akal dan bisa diterapkan, silakan. Tapi jika teman-teman punya cara yang lebih baik lagi, saya tidak akan menghalangi cara teman-teman. Karena semua manusia itu punya cara dan gaya masing-masing. Ya. Nah, teman-teman, di sini saya ingin sharingkan bahwa untuk menjadi agen asuransi yang berkarakter itu kita harus mempunyai spesialis knowledge. Nah, contoh simpel adalah
adalah teman-teman pernah nggak sakit waktu sakit itu ke dokter umum? Pastinya pernah ya. Ke dokter umum itu notabene-nya itu seperti yang saya katakan bahwa itu agen asuransi biasa, teman-teman. Kenapa? Umum, apapun bisa ditangani. Nah, mau dia kalau ini kalau itu, ya si dokter umum ini akan mencoba untuk experience. Mereka nggak ada ilmu pastinya. Kenapa? Karena yang namanya sakit itu bervariasi, teman-teman. Yang namanya penyakit itu kan berevolusi terus. Tapi yang celakanya si dokter ini ibaratnya tidak mau mengatakan bahwa ini harus ke dokter spesialis ini. Mereka cenderung langsung mengatakan bahwa coba obat ini dulu, coba obat ini dulu. Dan mereka waktu kita tanya itu, kita pasti jawaban dari dokter itu simple. Kita coba dulu ya. Kayaknya kamu ini. Padahal yang terjadi adalah mereka nggak spesialis di ini. Sekarang saya mau infokan bahwa teman-teman kalau mau jadi agen asuransi itu punyailah knowledge. Specialist knowledge ini artinya gimana, teman-teman? Specialist knowledge itu kita menguasai satu bidang di mana insurance itu yang kita mau tawarin ke calon nasabah kita. Contoh, ada teman-teman yang mau ini aja gitu kan, cek solusinya, cari cara untuk masuk ke corporate segala macam. Itu adalah specialist knowledge menurut saya, teman-teman. Ada yang menjual PCB 88. Dia merasa bahwa dia lebih enak jual PCB 88. Pertajam lagi PCB 88-nya. Karena specialist knowledge itu ya di PCB 88 kita pertajam lagi supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu yang lebih dahsyat lagi di PCB 88. Ada yang jual perwarisan. Karena perwarisan menurut saya itu adalah produk yang sangat diinginkan setiap manusia atau setiap orang kaya atau setiap klien-klien calon nasabah saya. Ya udah pertajam aja, teman-teman. Jangan terusik dengan asuransi-asuransi ibaratnya produk lain, misalnya PGB segala macam. Harus mempelajari produk-produk lain, tapi harus ada specialist knowledge tentang produk yang kita lebih menonjol. Artinya kita lebih menonjol, kita lebih ibaratnya lebih cekatan di produk tersebut ya. Nah, kenapa saya bilang tentang specialist knowledge? Ini saya mau jelasin tentang sebuah ibaratnya seorang penulis tentang The Way of Nature. Nah, The Way of Nature ini adalah penulisnya seorang yang sangat luar biasa. Dia menceritakan bahwa manusia ini punya value, manusia ini punya harga. Nah, harga setiap manusia itu berbeda. Contoh kasus, teman-teman, contoh kasus jika kita bekerja di sebuah perusahaan, yang namanya security, ya, yang namanya manager, yang namanya admin, itu semua gajinya berbeda-beda, setuju nggak? Nah, karena apa? Kok bisa berbeda? Padahal mereka kerja. Mereka bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Sehingga yang tadi saya bilang special knowledge kita itu value. Nah, makanya saya bilang punyai contoh misalnya value dari seorang pelukis. Tidak semua orang punya value pelukis. Nah, value pelukis ini akan dihargai oleh orang yang memiliki karya seni, orang yang mengerti seni. Tapi value ini tidak akan dihargai jika dia bukan seorang karya seni. Contoh, misalnya saya ini pembisnis, saya dikasih sebuah gambar yang ibaratnya sebuah lukisan yang sangat terkenal. Saya nggak suka, kenapa? Value saya bukan pada ibaratnya lukisan itu. Tapi kalau saya dikasih sebuah usaha yang gede atau apa, nah mungkin saya tertarik. Kenapa? Value saya di sana, ibaratnya gitu. Nah, nangkep temen-temen ya. Kedua adalah, bentar. Apa itu value? Nah, value itu adalah ukuran batas dari harga yang kita kerjakan dan apa yang kita dapatkan.
Nah, artinya gini teman-teman, value itu adalah ukuran kita untuk mendapatkan hasil. Nah, contoh yang tadi saya bilang, setiap perusahaan punya karyawan dengan jabatan masing-masing dan value yang perusahaan kasih ke mereka itu pastinya berbeda-beda. Tidak semua sama. Gaji manajer beda, gaji admin beda. Nah, itulah namanya value. Nah, untuk menjadi value yang lebih hebat atau luar biasa, tentunya harus ada perjuangan untuk belajar ataupun lebih concern pada apa gitu. Nah, itulah value teman-teman. Jadi ini saya bahas secara umum tentang value teman-teman. Nah, value ini sangat-sangat ibaratnya sangat-sangat menarik. Nah, jadi konon cerita jika kita dibayar 100 juta per jam, itu karena value Anda itu dapat bekerja secara totalitas pada apa yang si si payment ini butuhkan, yang ngebayar ini butuhkan. Nah, contoh kasus si hacker ini dibayar 1 jam itu 100 juta. 1 jam loh teman-teman, dibayar 100 juta. Padahal hacker di luaran sana banyak nggak? Banyak. Ya, contoh hacker ya. Tapi kenapa hacker ini dibayar 100 juta per jam? Karena dia punya value di mana bisa membobol apa yang diinginkan daripada si yang ngebayar ini. Saya mau ini, tolong dilakukan. Nah, yang bayar value ini wakil ini 100 juta. Tapi ada nggak hacker yang dibayar cuma 1 jam 1 juta? Ada juga. Kenapa? Mungkin level skill-nya lebih berbeda dan kebutuhan dari bayar apa yang ngebayar itu berbeda ya. Organized planning itu adalah ibaratnya keseimbangan antara waktu dan kondisi pada calon dan calon saat ini gini, keseimbangan antara waktu dan kondisi Anda dan calon nasabah. Kita ya. Oke, siap nih keperluan masing-masing. Nanti kita ketemu, saya hubungi lagi ya ibaratnya. Nah, yang terjadi itu adalah keseimbangan antara waktu dalam kondisi Anda dan nasabah itu tidak sinkron. Anda sinkron, si nasabah tidak. Kenapa? Karena si nasabah mungkin ada kerjaan, ada kesibukan. Nah, itulah kenapa organized planning ini diperlukan. Contoh misalnya, jika si nasabah A tidak bisa, kita mesti punya si nasabah B yang kita prospek. Ya. Nasabah B inilah yang menjadi kunci kita untuk menggantikan si nasabah A. Nah, agar apa? Agar kita punya waktu tidak tersia-sia gitu. Tersia-sia karena menunggu si nasabah A yang mendadak mengcancel waktu kita. Tapi bukan berarti kita lebih semangat untuk ibaratnya memberikan leluasa kepada nasabah agar mereka mendapatkan kondisi yang seimbang ya. Jangan sampai nasabah lagi sibuk kita prospek dia nggak dengar, sayang waktu kita ya. Tapi begitu nasabah sudah siap, sudah santai, kita datengin close gitu. Simple aja organized planning gitu ya. Nah, di sisi saya juga ingin berbicara belief. Nah, banyak orang mempunyai belief. Tapi right belief itu adalah ya kalau menurut saya ya simple. Right belief itu adalah apa yang Anda percaya dan inginkan, bukan orang lain. Intinya gini, jika saya gabung di Peru, ya belief saya percaya bahwa saya bisa beli rumah. Jangan ikut-ikutan teman-teman lain yang beli motor, beli mobil segala macam. Jangan. Kenapa? Karena right belief Anda akan bekerja sesuai porsi Anda.
Halo? Bro, Sucipto? Sabar ya teman-teman ya, kita sambil menunggu Pak Sucipto ya. Ya, mungkin Kebetulan ada lagi gangguan di luar signal. kota dia. Mungkin ada gangguan. Ya. Teman-teman nanti lebih ke ini aja teman-teman. Habis Pak Sucipto Kita tanya selesai, ya kita sesi tanya jawab aja Pak Agustinus. Jadi biar langsung mengena apa yang teman-teman mau tanyakan, biar Pak Sucipto yang langsung menjawab ya. Teman-teman, kalau yang masih hadir bisa ketik angka 1 ya di chat ya. Semangat, semangat, semangat. 111 gitu ya. Jadi kita tahu keberadaan teman-teman ya. Oke, diketik teman-teman 1111 gitu loh. Boleh teman. Semangat, semangat, semangat. Oke. Oke. Thank you atas kerjasamanya, mantap. Terima kasih. Kita masih menunggu. Pak Sucipto apakah masih hadir di dalam? Kita masih menunggu teman kita ya. Tunggu ya, tunggu teman kita Pak Sucipto. Oke, Saya oke. coba. Oke, Pak Sucipto sudah? Pak Sucipto. Halo, Pak Sucipto. Pak wifi kita ya. Udah. Teman-teman bisa chat, jelas nggak suaranya? Suara saya jelas nggak, teman-teman? Halo. Jelas, Oke. jelas. Jelas. Oke, suara kami jelas ya. Suara Pak Sucipto gimana? Halo. Pak Sucipto tidak ada. Halo. Oke, Pak Sucipto. MC jelas. Halo, Pak Sucipto. Halo. Oke, lanjutkan Pak Sucipto, silakan. Halo. Oke, lanjut. Halo. Halo. Halo Pak Sucipto, ya. Sudah stabil? Udah jelas ya teman-teman ya? Ya, jelas. Silakan Pak Sucipto Oke, lanjutkan. jelas ya suara saya. Jelas, Ya, jelas. ya. Putus soalnya sinyalnya di Oh ya. Silakan Pak Sucipto lanjutkan. Halo Pak Sucipto. Pak Sucipto. Oke teman-teman sabar ya. Nanti kita akan langsung ini aja kalau Pak Sucipto udah ini kita langsung masuk sesi tanya jawab aja ya. Mungkin operator bisa sambil ini buka musik atau apa?